Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu dengan sosok yang satu ini? Namanya begitu indah ketika dilantunkan. Wanita cantik dengan segudang pengetahuan. Dia mempunyai julukan Ummul Mukminin atau ibunya orang mukmin. Dia juga terkenal dengan panggilan Humairah. Ya, dia adalah Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar atau istri Rasulullah. Lalu seperti apa kisah singkat atau historis perjalanan Siti Aisyah? Simak videonya. Namun jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Siti Aisyah radhiyallahu anhu lahir dari pasangan Sayyidina Abu Bakar dengan istrinya Siti Ummi Raman. Beliau lahir 4 atau 5 tahun setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah As-Siddiqah binti As-Siddiq, yang berarti perempuan yang jujur, putri laki-laki yang jujur. Beliau diberi kunyah Ummul Mukminin atau ibu kaum yang beriman, karena beliau adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengertian bahwa para istri itu disejajarkan derajatnya dengan ibu, dalam hal kewajiban menghormati, keharusan untuk mengagungkan dan keharaman menikahi mereka, bukan dalam hal diperbolehkannya khalwah dan memandang kepada mereka. Siti Aisyah juga diberi kunyah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak mempunyai anak. Kunyah ini diberikan oleh Rasulullah ketika saudara perempuan Siti Aisyah yang tak lain adalah Siti Asma binti Abu Bakar melahirkan anak laki-laki dari Zubair bin Awam, yang diberi nama Abdullah. Pemberian kunyah ini didasarkan pada adanya hubungan kuat antara Siti Aisyah dengan Abdullah, terutama hubungan mahram antara keduanya. Dan nama Abdullah adalah nama yang paling disukai oleh Allah. Siti Aisyah adalah perempuan yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua istri-istri beliau setelah Sayyidah Khadijah. Meskipun ada perbedaan pendapat siapa yang lebih utama antara keduanya, Siti Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah kematian Siti Khadijah. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau wanita ketiga yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Siti Khadijah meninggal, yaitu ketika beliau Siti Aisyah masih berumur 9 tahun. Di riwayat lain mengatakan kalau Siti Aisyah menikah di usia 6 tahun. Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah begitu berduka atas kematian istri tercintanya. Lalu malaikat Jibril datang dengan menunggang buruk surga. Di tubuhnya tergambar wajah Sayyidah Aisyah. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam untukmu, dan Allah telah mengawinkanmu dengan seorang gadis yang tergambar di buruk ini di langit. Maka kawinlah dengannya di bumi." Lalu Rasulullah memanggil seorang perempuan pelamar dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau kenal gadis Mekah yang menyerupai gambar ini?" Perempuan itu menjawab, "Ya, beliau putri Abu Bakar yang menyerupainya." Lalu Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya, engkau mempunyai seorang anak gadis yang menyerupai gambar ini, yang diberi nama Aisyah. Allah telah mengawinkanku dengannya di langit. Kawinkanlah aku dengannya di bumi." Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, dia masih kecil, belum pantas untukmu." Rasulullah bersabda, "Jika dia tidak pantas bagiku, tentu Allah tidak akan mengawinkanku dengannya." Mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar segera mengawinkan putrinya itu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah dengan mahar 500 dirham. Setelah akad nikah dilakukan, Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya dan menemui Siti Aisyah. Beliau menyuruh anak perempuannya itu mengirimkan kurma kepada Nabi Muhammad. Lalu beliau berkata, "Pergilah dengan membawa kurma ini kepada Rasulullah, dan katakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah,
Ini adalah apa yang engkau sebutkan kepada ayahku. Jika ini pantas bagimu maka semoga diberkahi. Lalu Sayyidah Aisyah pergi dan menyangka bahwa yang dimaksud ayahnya adalah kurma yang dibawanya itu. Setelah itu, Siti Aisyah bertemu Rasulullah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi. Lalu Rasulullah bersabda, "Ciumlah aku Aisyah, ciumlah." Rasulullah bersabda sambil menarik ujung pakaian Siti Aisyah. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi Muhammad mengangkat baju Siti Aisyah sampai ke pahanya. Siti Aisyah kesal atas perlakuan Nabi Muhammad terhadapnya. Dengan marah-marah ia memandang Rasulullah lalu beranjak pergi. Di perjalanan Siti Aisyah berkata, seandainya beliau bukan Nabi sudah aku pukul. Apa pantas seorang Nabi melakukan seperti itu? Setelah sampai di rumahnya, Siti Aisyah menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Anakku, jangan kau berburuk sangka kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah telah mengawinkanmu dengannya di langit, dan aku telah mengawinkanmu dengan beliau di dunia." Mendengar perkataan ayahnya itu, Sayyidina Aisyah begitu sangat bahagia. Jauh pada masa sesudahnya, saat Siti Aisyah mengenang kejadian tatkala itu, beliau berkata, "Tidak pernah kurasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaanku ketika mendengar ucapan ayahku itu." Menurut suatu pendapat bahwa kisah cinta Rasulullah dengan Siti Aisyah ini adalah kisah cinta pertama kali dalam Islam. Siti Aisyah adalah perempuan yang rajin sholat dan berpuasa. Beliau berpuasa setahun penuh. Beliau juga merupakan seorang dermawan. Sayyidina Muawiyah pernah mengirimkannya kalung dari emas bertahtakan permata yang harganya 100.000 dinar. Lalu beliau Siti Aisyah membagi-bagikannya kepada seluruh istri-istri Rasulullah hingga tidak tersisa. Abdullah bin Zubair juga pernah memberinya harta yang banyak senilai 180.000 dinar. Siti Aisyah membagi-bagikan harta itu kepada orang lain. Siti Aisyah sering berpuasa, sementara saat berbuka tidak ada 1 dirham pun yang dimilikinya. Beliau berbuka hanya dengan sepotong roti dan minyak. Ada yang berkata kepadanya, "Hendaknya engkau sisakan dirham hingga engkau dapat membeli daging." Lalu Siti Aisyah berkata, "Andai aku ingat tentu aku akan melakukannya." Siti Aisyah adalah seorang ahli fikih, berpengetahuan luas, hafal banyak hadis, dan berbahasa fasih. Dalam masalah ini Nabi Muhammad bersabda, "Ambillah separuh agama kalian dari Humairah ini." Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad memanggil istrinya itu dengan sebutan Humairah, atau yang pipinya kemerah-merahan. Abu Musa berkata, "Tidak ada kemuskilan sama sekali atas kami terhadap sebuah hadis." Lalu kami menanyakannya kepada Siti Aisyah, kecuali kami temukan pengetahuan tentang hadis itu darinya. Para pembesar sahabat pun sering bertanya kepadanya tentang ilmu faraid. As-Suri berkata, jika pengetahuan Siti Aisyah dibandingkan dengan pengetahuan semua istri-istri Rasulullah, tentu pengetahuan Siti Aisyah lebih banyak. Beliau meriwayatkan 1210 hadits. Ada yang mengatakan lebih dari itu, dan beliau meninggal dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di saat umur 63 tahun. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. Wallahu a'lam. Itulah kisah singkat tentang Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin yang memiliki wajah cantik dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Semoga wanita di luar sana meniru akhlak dari beliau Siti Aisyah, dan semoga kita diakui sebagai umat Muhammad, sehingga kita bisa mendapat syafaat beliau kelak. Amin ya robbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan segala aktivitasnya, dan jangan lupa sholat. Namun sebelum videonya ditutup, kami keluarga besar Kisah Menarik mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriyah tahun 1446.
Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih berkah bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.